teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Channel yang akan membahas berbagai peristiwa, kisah nyata, sejarah, bahkan kisah misteri. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan coba menceritakan sebuah kisah sejarah ya, tentang seorang yang lolos dan menjadi saksi mata di balik peristiwa atau di balik kekejaman atau kekejian di Lubang Buaya di bawah pimpinan gerakan 30 SPKI pada waktu itu. Saya akan mengurutkan peristiwa ini sampai dia menjadi saksi mata dan selamat dari peristiwa itu. Mari kita simak video ini sampai selesai guys. Oke. Bahkan senjata, kemudian saya angkat tangan dengan todongan senjata dari kiri kanan belakang, kemudian saya didorong, diseret, dilemparkan. Jadi Sukitman adalah seorang tokoh kepolisian yang menjadi saksi sejarah terjadinya gerakan 30 September tahun 1965 oleh Partai Komunis Indonesia berserta simpatinya dan penemu lokasi sumur di Lubang Buaya, di mana tempat tersebut menjadi tempat pembuangan jenazah ke-7 perwira pahlawan. Sukitman telah berkarir di Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak dirinya berusia 18 tahun, tepatnya pada tahun 1961. Terakhir ia berdinas di kepolisian selaku Kepala Subbagian Residen Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Kemudian pensiun pada tahun 1998. Setelah pensiun, Sukitman tinggal bersama mertuanya di Jalan Pramuka, Pancoran Mas, Kota Depok. Senjata angkat tangan karena lihat situasinya yang begitu banyak, yang begitu tembakan gencar. Kemudian saya turun dari sepeda, saya lemparkan senjata, lempar. Ia menempuh pendidikan awalnya di sekolah rakyat. Di umur 18 tahun, ia merantau dari tanah kelahirannya di Sukabumi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Hingga kemudian mengikut ujian seleksi dan berhasil masuk Sekolah Polisi Negara atau disingkat SPN di Keramat Jati, Jakarta Timur pada tahun 1961. Siswa angkatan ke-7 SPN Keramat Jati ini menyelesaikan pendidikan pada tanggal 1 Januari tahun 1963 dan dia dilantik menjadi agen polisi tingkat 2. Ia pun mulai berkarir sebagai polisi di Markas Polisi Sesi 8 Kebayoran Baru sebagai anggota perintis dari Kesatuan Perintis. Disitulah awal mula terjadinya penculikan dan menjadi saksi mata di balik peristiwa Lubang Buaya, dan ia pun lolos dari peristiwa tersebut. Pak Sukitman bercerita bahwa dini hari, tepatnya jam 3 subuh bulan Oktober tahun 1965, Jakarta dan penduduknya kala itu masih terlelap tidur. Namun Pak Sukitman mendapat jatah jaga malam. Ia pada saat itu berpangkat agen polisi 2 yang tengah menjalankan tugasnya di daerah Kebayoran Baru yang sekarang menjadi Kores 704. Pada saat itu dia berjaga bersama rekan kerjanya yaitu bernama Sutarso yang berpangkat sama dengan dirinya. Mereka pada saat itu berjaga atau berpatroli dengan menggunakan sepeda. Di tengah sunyinya malam di kota Jakarta, tepatnya di Kebayoran Baru, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan yang tidak jauh dari pos penjagaan mereka. Karena mendengar bunyi tembakan itu, rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas dengan menggunakan sepedanya untuk mencari sumber suara tembakan tersebut. Sementara rekan kerjanya pada saat itu tetap menjalankan tugasnya di pos penjagaan. Sepeda kemudian didayung dengan cepat. Dia kemudian melaju dengan pikiran yang serba karuan. Entah apa yang sudah terjadi di sana. Dalam benak Sukitman, yang terjadi adalah sebuah perampokan. Dan ternyata ketika sampai di suara itu,
berasal dari rumah Jenderal DI Penjahitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ sudah banyak pasukan bergerombolan. Karena Sukitman merasa sama-sama pasukan, ia terus memberanikan diri untuk terus maju dengan diselimuti rasa penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan teriakan suara tentara yang pada saat itu menggunakan seragam loreng dengan baret yang berwarna merah. "Turun dan lempar senjatamu dan angkat tangan," kata tentara itu. Sukitman yang pada saat itu masih berusia 22 tahun langsung kaget dan panik. Di malam itu terlihat ada beberapa senjata langsung menodong ke arahnya. Pak Sukitman pun melakukan apa yang diperintahkan tanpa bisa berkata banyak. Di bawah ancaman senjata di kiri dan di kanan, Pak Sukitman kemudian diseret dan dilempar ke dalam truk dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Saat itu dia belum bisa mendengar dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam truk tersebut dia ditempatkan di samping supir. Dengan mengandalkan daya ingatannya, dia kemudian berusaha mencari tahu kemana dirinya akan dibawa. Namun kemudian begitu sampai di daerah Cawang, dia mulai berkebingungan orientasinya. Pada saat itu berbagai perasaan bercampur aduk dalam hati Pak Sukitman, hanya berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Jempol dan sebagainya. Kalau Pak Sukitman mendengar orang berbicara demikian, apa yang dirasakan? Oh, saya rasakan sedih. Ini orang berarti tidak mengetahui sejarah. Sejarah ini tidak boleh dilupakan. Makanya saya mohon kepada dinas pendidikan, guru, dari mulai TK kalau perlu, SD, harus mengetahui kebenaran kejadian yang terjadi 39 tahun yang lalu. Entah di mana truk itu pun berhenti, ia kemudian segera diturunkan dan juga tutup matanya pun dibuka. Namun pada saat itu dia masih belum tahu di mana dia berada. Pada waktu itu ia kemudian mendengar orang berbicara, yakni seorang TNI yang bernama Mustafa. Tak lama kemudian seorang tentara menghampirinya, dan ketika tentara itu tahu dia adalah seorang polisi, tentara tersebut langsung menyeret Pak Sukitman ke dalam tenda. Tentara itu pun melaporkan ke atasannya, meskipun pada waktu itu masih remang-remang. Di dalam tenda tersebut Pak Sukitman sedang mengamati keadaan di sekelilingnya. Ia terlihat orang tergelentang mandi darah. Ada juga duduk di kursi sambil bersimpah darah segar. Kemudian seseorang memerintahkan tentara tadi agar Pak Sukitman ditawan di depan rumah. Begitu hari terang dari jarak 10 meter, Pak Sukitman bisa melihat dengan jelas ada sekelompok orang menggerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Gayang kabir, gayang kabir." Ada apa sebenarnya? Melihat ke salah satu tempat kerumunan yang dikelilingi oleh saudara-saudara dengan teriakan "Ganyang kabir, ganyang kabir, ganyang kabir", satu persatu dimasukkan. Pada saat disusul tembakan, hati. Kemudian di dalam sumur tersebut dimasukkan tubuh manusia yang tak tahu dari mana asalnya dan langsung disusul berondongan peluru. Kemudian sempat terlihat tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya mampir ke tempat para tawanan tersebut dekat sumur tersebut. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatan tangannya dilepaskan, bawa todongan senjata, sandera tersebut dipaksa untuk menandatangani suatu surat. Akan tetapi dia kelihatannya menolak dan memberontak. Sandera tersebut kembali diikat dan matanya ditutup kembali. Kemudian ia diseret dan dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi oleh manusia-manusia yang haus darah tadi. Orang tersebut dilemparkan dengan kepala ke bawah dalam keadaan yang hidup-hidup, guys. Hal tersebut disaksikan langsung oleh mata kepalanya Pak Sukitman sendiri. Melihat kejadian tersebut, perasaan Sukitman semakin tak karuan.
Dia menyaksikan kekejaman dan langsung di depan matanya, sampai akhirnya sebagian dari orang-orang itu pun mengangkat sampah yang digunakan untuk menutup lubang sumur tempat pembuangan para korban tersebut. Dengan cara itu diharapkan perbuatan keji dan kekejaman itu susah untuk ditemukan. Tak hanya sampah, mereka pun menanam pohon pisang pas di tempat di atas sumur tersebut. Kemudian salah satu anggota TNI datang menghampiri Pak Sukitman yang masih diliputi rasa takut. Prajurit tersebut kemudian berkata, "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit kok. Beli singlet pun kita tidak bisa, sementara para jenderal yang menamakan dirinya sebagai Dewa Jenderal. Jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas, dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober nanti. Kamu tahu kan, Cakrawirawan tugasnya adalah menjadi pengawal dan penjaga presiden." Orang tersebut mencoba meyakinkan Pak Sukitman. Pada waktu itulah Pak Sukitman baru merasa agak tenang meskipun dia masih tetap diawasi. Ternyata anggota Cakrawirawan tersebut sudah dicuci otaknya di bawah komando Letkol Untung. Komplotan tersebut sepertinya sudah menguasai pusat radio yang ada di sekitar tempat mereka. 1 atau 2 jam kemudian tersiar kabar bahwa siapa yang mendukung G30 SPKI akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh 2 tingkat. Mendengar pengumuman tersebut, semua orang yang merasa terlibat di dalam peristiwa tersebut bersalam-salaman karena mereka merasa gerakan mereka sudah sukses. Tawa mereka lepas seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Setelah suasana agak tenang, Pak Sukitman akhirnya dipanggil oleh Letu Abdul Arif yang menanyakan di mana senjata Pak Sukitman tersebut. Pak Sukitman kemudian menjelaskan apa yang terjadi ketika ia berada di daerah Kebayoran Baru pada saat dia diculik. Kemudian mereka kembali ke daerah Kebayoran Baru untuk mencari senjata Pak Sukitman tersebut. Mereka mengira Pak Sukitman bukanlah musuh, bahkan mereka anggap sebagai teman senasib. Pada Jumat sore itu ia kembali diajak menuju Halim bersama iringan pasukan. Sesampai di gedung Penas yang sekarang menjadi daerah bypass, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, pasukan itu diturunkan di lapangan, sementara Pak Sukitman masih berada dengan Dul Arif. Pada malam harinya, entah kenapa, orang yang mengawasi tawanan malah mengajak Pak Sukitman untuk mencari makanan. "Kemana kita?" tanya Pak Sukitman. "Ke lubang buaya tempat para jenderal dibunuh." Dan pada saat itulah ia baru tahu dan baru menyadari bahwa yang dikatakan sebelumnya, kata itu ditunjukkan para jenderal yang dibunuh oleh G30 SPKI. Namun sebagian anggota prajurit biasa, ia pun masih belum tahu pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Pada malam itu jalan yang mereka lewati adalah daerah Cililitan, Kecamatan Jati. Daerah tersebut bukanlah suatu hal yang baru atau suatu hal yang asing bagi Pak Sukitman, karena dulunya dia pernah mengikuti latihan di daerah itu. Keadaan masyarakat pada waktu itu masih tenang karena mereka belum tahu atau belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu mereka sudah menunjukkan pukul 23 malam. Manusia-manusia haus darah itu masih diliputi dengan suasana kemenangan tadi. Bantah kebenaran akan terancam punah. Kritik dilarang tanpa alasan. Suara dibungkam dan dilenyapkan. Pada keesokan harinya, kepala Pak Sukitman ini terasa nyeri, badannya pun sangat lemas dan letih. Dia akhirnya berbaring di bawah kolong truk. Walaupun sempat beberapa kali mendengar suara tembakan, ia tetap saja tertidur pulas. Sampai ketika terbangun di sore hari, ia mendapat dirinya sendirian di lokasi kejadian tersebut. Tak ada pasukan di lokasi tersebut,
Dengan segera ia melarikan diri dan melaporkan ke markas resimen para komando Angkatan Darat. Ia kemudian dipertemukan dengan Kolonel Saro Edi Wibowo. Pak Sukitman diminta membuat daerah tempat pembuangan mayat para jenderal untuk dijadikan petunjuk pasukan untuk menggerebek lokasi tersebut. Namun saat menjadi pemandu, Pak Sukitman ini nyaris tidak bisa menemukan lubang yang dimaksudkan, lantaran pada saat itu sudah ditimbun sampah, kemudian di atasnya ditanamkan pohon pisang. Namun dicari tahu lagi, beruntung lubang tersebut akhirnya bisa ditemukan. Disitulah ditemukan mayat-mayat para korban, para jenderal yang dibunuh oleh gerakan G30 SPKI, guys. Tegakkan demokrasi, jangan kau lukai, jangan kau nodai reformasi. Wahai penguasa, berikan Pak Sukitman kemudian menerima penghargaan ya, berupa kenaikan pangkat menjadi agen polisi 1 yang mendapatkan kenaikan pangkat dari AKP Ajun Komisaris Polisi menjadi AKBP menjadi agen komisaris besar polisi. Kemudian Pak Sukitman meninggal pada usia 64 tahun, tepatnya di daerah Depok pada tahun 2007 kemarin, guys. Mungkin sekian dulu ya cerita tentang Pak Sukitman yang menjadi saksi peristiwa gerakan G30 SPKI di Lubang Buaya. Mungkin ada kesalahan dalam teks tersebut, bisa dituangkan di dalam kolom komentar, guys. Dan jika kalian suka, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, guys. Thank you, guys. terancam punah. Ganyang kabir satu persatu dimasukkan. Pada saat disusul serta tembakan, hati saya kan sudah tidak tahan waktu itu. Mungkin giliran saya. Kemudian kalau dia habis nembak selalu meliwatin saya di takwa. Tidak lama lagi dia dipanggil lagi, dorong lagi, seret lagi, masukin lagi.